Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan setiap kita yang siap diberkati dan siap menerima firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Shalom. Pagi hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang mungkin bagi jemaat yang dari mula-mula merintis jemaat ini pernah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, tapi saya akan menyampaikan ini kembali dengan roh yang baru, dengan semangat yang baru, menyambung firman Tuhan minggu lalu. Bagaimana kita belajar minggu lalu bahwa setiap tantangan yang berat, kesesakan, pencobaan-pencobaan, bahkan bahaya-bahaya, itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita supaya kita menjadi orang-orang yang ahli dalam kehidupan ini. Bukan hanya jadi orang-orang yang diberkati sepanjang hidup dan pada akhirnya setelah kembali ke rumah Bapa masuk surga. Bukan itu tujuan utama Tuhan. Tuhan mau kita selama kita hidup, melalui Rasul Paulus di dalam tulisan suratnya, bahwa dia bukanlah seorang yang berlari tanpa tujuan, bukan seperti seorang petinju yang meninju dengan sembarangan, tapi dia rindu setiap orang percaya sungguh-sungguh menaruh pikirannya kepada Kristus dan menganggap semua pencobaan, tantangan yang berat, dan bahaya-bahaya ketika kita mengiring Tuhan, itu sesuatu yang wajar untuk kita hadapi. Bukan sesuatu yang harus dibesar-besarkan, harus dirasakan terlalu berat. Tidak ada yang terlalu berat bagi Tuhan. Ada amin? Dan tidak ada yang terlalu besar bagi orang yang percaya, yang rindu untuk melewati masa-masa sulitnya. Halo? Bahkan kalau kita baca Mazmur, Tuhan berjanji bahwa Dia itu gembala yang baik. Bahkan di dalam lembah kekelaman pun kita nggak perlu takut bahaya, karena tongkat dan gadanya itu yang menyertai kita, yang menjaga kita. Amin. Ada amin. Bahkan dikatakan Dia memberikan hidangan kepada kita di hadapan lawan-lawan kita. Saya pernah baca satu buku, tongkat dan gada itu seperti jarum jam yang pendek dan panjang. Itu berbicara tentang segala sesuatu. Ketika kita melewati masa-masa sulit, Tuhan punya timeline, Tuhan punya waktu. Tidak ada perkara yang terlalu cepat atau terlalu lambat bagi Tuhan. Halo? Bahkan ketika kita punya musuh-musuh, saudara tahu waktu di ayat kelima itu, saudara pernah baca Mazmur 23, siapa yang pernah baca? Itu kan ayat luar biasa. Itu kan tentang janji Tuhan. Saudara tahu, disediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kita, itu berbicara bukan lagi kita berhadapan, bertempur lagi dengan musuh-musuh kita. Itu berbicara tentang bagaimana musuh-musuh kita itu bisa sehidangan dengan kita. Bukankah Amsal mengatakan kalau orang benar, musuhnya pun akan diperdamaikan dengan kita? Ada amin, saudaraku. Jadi apapun yang menjadi musuhmu di dalam kehidupan ini, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, ada waktunya Tuhan untuk membuat mereka melihat bahwa penyertaan Tuhan itu membuat mereka mau tidak mau harus berdamai sama kita. Wah, nggak ada yang tertarik dengan cerita firman Tuhan seperti ini. Kalau bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Ingatlah, masalah apapun, seberat apapun yang kita pikir terlalu berat bagi kita, Tuhan punya timeline, punya waktu, dan kita tahu seperti jarum jam yang baik, dia akan terus berputar. Dan pada waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, segala sesuatu Tuhan jadikan baik adanya bagi kita. Amin. Ingat, kemarin kalau kita menanamkan pikiran bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, pada akhirnya untuk mendatangkan
kebaikan pada akhirnya menjadikan kita expert in life, itu kita tahu bermanfaat bagi kita. Tuhan selalu ingin melatih dan mengajar kita. Kita bukan orang-orang biasa. Kita jadi percaya bukan karena kita yang memilih Tuhan, Tuhan yang pilih kita. Saudara sadar nggak bahwa saudara itu Tuhan yang pilih saudara untuk menjadi umat pilihannya? Berarti kalau Tuhan yang pilih, Tuhan pernah salah pilih? Coba tanya orang sebelahmu, Tuhan salah pilih? Pernah salah pilih atas hidupmu? Tidak pernah. Kalau Tuhan yang sudah pilih kita, seburuk apapun keadaan kita hari ini, percayalah, Tuhan pasti punya cara untuk membuat kita pada akhirnya lebih daripada pemenang. Asalkan kita tekun di dalamnya, tekun di dalam mengiring Tuhan, tekun. Makanya ngikut Tuhan itu butuh ketekunan. Amin. Lihat Daud itu, seburuk-buruk masa-masa kehidupan dia selalu tekun cari Tuhan. Tekunlah cari Tuhan. Apa yang membedakan orang sukses dengan orang gagal? Cuma satu, ketekunan. Makanya Tuhan ingin kita tekun di dalam mencari Dia. Ada amin. Orang yang tekun mencari Tuhan akan mendapatkan Dia. Amin. Hari ini saya akan membawa saudara tentang satu cerita, satu tempat yang punya makna sejarah yang luar biasa bagi Daud. Dan bagi Daud ini tempat memori yang gak enak. Halo? Di tempat ini memorinya gak enak. Coba kita lihat 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 25. Saya bacakan untuk saudara dengan cepat. Judulnya itu berkenaan tentang Ziklag. Ya. Sebentar saya buka dulu. Saya kelupaan bawa kacamata, jadi ini harap maklum saudaraku. Agak kabur-kabur gimana gitu. Maklum usia sudah setengah abad lebih nih. Jadi wajarlah. Sorry. Baik. Judulnya Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Kita bisa baca sama-sama. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Kita baca dengan cepat. Demikian firman Tuhan, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam dan perempuan Yizreel dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana.
Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak, siapakah engkau dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit." Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu." Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Tidak ada yang hilang daripada mereka, dan dari hal yang kecil sampai yang besar, sampai anak laki-laki dan perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang itu menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Tetapi Daud berkata, "Janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita." Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukan menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Saudara, ini satu peristiwa yang luar biasa. Ada peristiwa yang tidak enak terjadi, tapi justru disitulah Tuhan melatih Daud untuk mengajarkan kepada orang-orang yang mengikuti dia bahwa satu-satunya cara untuk melewati masa-masa kelam sekalipun adalah Tuhan itu sendiri. Tidak ada cara lain. Karena segala sesuatu di dalam jagat raya ini dimulai dari Tuhan. Saudara melakukan apapun dalam kehidupan ini sebagai orang percaya harus dimulai dari Tuhan. Kalau saudara nggak memulai dari Tuhan, maka bersiap-siaplah untuk kecewa. Bersiap-siaplah untuk kalah. Bersiap-siaplah untuk menyerah. Dari sejak kejadian dikatakan pada mulanya
Allah. Yohanes juga menulis pada mulanya firman. Halo. Jadi segala sesuatu harus dimulai dari Tuhan. Ada amin. Makanya kita pagi-pagi benar kita belajar dari Yesus bagaimana dia memulai hari selalu memulainya dari Bapanya. Dia mau mengajarkan kita yang terutama, yang paling penting adalah Tuhan. Mencari Tuhan jauh lebih penting dari apapun juga. Bahkan di saat-saat paling terjepit dalam hidup kita. Amin. Saya mau mengatakan nama sebuah tempat seringkali bisa membangkitkan kenangan yang indah bagi kita. Contohnya kota Barcelona. Masih ingat Barcelona tahun berapa? Siapa yang masih ingat? Tahun berapa? Tahun 1992. Itulah pertama kali Indonesia bisa meraih emas di Olimpiade karena dua orang ini. Dan pada akhirnya dua orang ini menjadi pasangan suami istri dan kita tahu ceritanya sampai hari ini tidak ada cerita-cerita miring tentang mereka. Halo? Dan itu menjadi satu sukacita yang besar pada waktu itu bagi seluruh bangsa Indonesia. Tapi 2-3 hari ini saya juga bersukacita tim Thomas kita bikin jantungan kita. Tapi tetap aja masuk final. Halo, siapa yang nonton Thomas Cup hari-hari ini? Saudara tahu tunggal utama kita? Bukan tunggal. Sinisuka Ginting. Anthony Sinisuka Ginting. Namanya ke orang Jepang ya, Sinisuka ya. Kebanyakan nonton Doraemon kali dulu. Dari pertandingan penyisian pertama, kalah. Kedua, kalah. Ketiga, kalah. Tahu sendiri nyinyirnya netizen Indonesia paling terkenal di seluruh dunia. Halo. Paling mengerikan netizen Indonesia ini kalau menghina dan mengejek, membuli. Udahlah Ginting dibuang aja dari tim nasional. Tapi satu orang masih menaruh kepercayaan dan harapannya kepada orang ini. Tahu saudara siapa? Pelatihnya. Bayangkan orang yang 3 kali kalah beruntun aja. Ada orang yang mau percaya sama dia, menaruh tetap pengharapan, akhirnya di perempat final, bertanding sama tunggalnya China yang pertama, dia menang. Di situ saya senengnya minta ampun. Kenapa? Kalau orang biasanya sudah kalah 3 kali, dan tiba-tiba dia bisa menang, itu orang akan sulit dihentikan. Buktinya apa? Di semifinal, dia lawan tunggal utamanya Jepang yang peringkat 2 dunia. Dia menang lagi. Halo? Itu luar biasa. Saudara masih kedengaran suara saya? 1, 2. Saudara bisa bayangkan nggak? Orang menaruh kepercayaan saja kepada seseorang yang lain. Walaupun orang ini kalah berkali-kali, tapi tetap dipercayai, tetap ditaruh pengharapan sama dia, orang itu bisa bangkit. Halo? Bukankah kita punya satu pribadi yang kalau kita taruh pengharapan sama dia, dia nggak pernah kalah. Tapi sayang banyak orang kita, orang Kristen meragukan bagaimana Tuhan itu mampu untuk melakukan perkara-perkara yang besar yang bisa membuat dia hidup berkemenangan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya
Banyak cerita di dalam kehidupan kita sebenarnya ada campur tangan Tuhan kalau kita masih bertahan sampai hari ini. Amin. Tuhan masih punya kuasa untuk memberikan pengharapannya kepada saudara dan saya sampai kita berkemenangan. Ingat kan minggu lalu saya khotbah, kalau Tuhan mau mati untuk kita, tebus kita, bahkan Dia bangkit kembali memberikan kemenangan kepada kita, masa sih Dia mau kita terus kalah di dalam hidup ini? Nggak mungkin Dia mau kita kalah. Dia mau kita lebih daripada pemenang. Amin, saudaraku. Coba lihat orang kiri kananmu. Katakan sama orang itu, kau lebih daripada pemenang. Kalaupun kau kalah berkali-kali, Tuhan akan sampai kepada waktunya, seperti tadi gada dan tongkatnya, itu akan membuat engkau menang. Itu kalau Barcelona ya. Tapi ada juga tempat, kalau kita sebut namanya, kadangkala juga membuka luka lama dan membangkitkan memori kesedihan dan duka lara. Ini bagi orang Indonesia, Barcelona jadi satu tempat di mana orang akan ingat pertama kali Indonesia dapat emas di Olimpiade karena dua orang ini di Barcelona. Tapi bagi satu bangsa, orang Yahudi, ketika ingat satu nama tempat ini, silakan ditampilkan tempat apa itu? Saudara tak pernah baca tentang Auschwitz? Siapa yang pernah baca tentang Auschwitz? Ini camp pembantaian orang-orang Yahudi oleh Nazi. Dan sampai hari ini tempat ini menjadi kenangan pahit bagi orang-orang Israel. Ya, ada 2 juta orang, hampir 2 juta orang mati di tempat itu, dibantai. Ya. Selama berlangsungnya Perang Dunia Kedua di Eropa, itu sangat menyedihkan tempat itu. Ziklag yang tadi kita baca, mungkin kita nggak tahu tempat itu, kita nggak kenal tempat itu, betul? Kita nggak pernah, mungkin ada yang pernah ke Ziklag, ada yang sudah pernah ke Ziklag di sini. Kita mungkin nggak tahu tempat itu, ya. Namun bagi Daud, wah, itu tempat bersejarah bagi dia. Halo, mungkin setelah peristiwa itu tiap dia lewat daerah itu dia ingat peristiwa itu. Halo. Dan mengingatkan dia bukan hanya kepedihan, tapi mengingatkan dia bagaimana pertolongan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku, episode Ziklag ini adalah sebuah tempat di mana Daud ketika dia datang beserta dengan orang-orangnya, pulang ke situ, ke kota itu, yang tampak di mata mereka, mereka sedang lelah, mereka sedang letih, mereka sedang capek, betul? Ketika pulang ke kotanya, kotanya terbakar habis. Saudara bisa bayangkan nggak, saudara pulang dari tempat ini ke rumah, tiba-tiba yang dilihat tinggal puing-puing rumah. Padahal kita dari habis sukacita nih, di sini. Mungkin langsung bisa drop ya. Ini Daud sudah perjalanan jauh, capek. Banyak hal yang harus dipikirkan tentang orang-orang yang mengikuti dia. Dan yang dia lihat kotanya kebakar. Dan bukan hanya terbakar habis kotanya, orang-orang yang dikasihi, anak istrinya, anak bininya ditawan oleh musuh-musuhnya. Ini di hati gimana perasaannya? Gimana perasaannya? Saudara, saya mau tanya nih. Sini ada para bapak-bapak nih ya. Kalau musuh nyerang kita, paling yang sakit kita aja ya. Mana yang lebih menyakitkan, kalau musuh nyerang anak kita dan istri kita?
Mana lebih sakit rasanya di kita? Makanya iblis itu ketika dia nggak bisa serang kita, dia serang orang-orang yang kita kasih. Makanya iblis itu nggak bisa serang Tuhan, dia serang anak-anaknya yang dia kasih. Makanya perlu kita terus waspada dalam perkara-perkara ini, dalam kehidupan ini, untuk terus berjaga-jaga bahwa segala sesuatu yang tidak enak pun bisa terjadi dalam hidup kita tanpa kita duga. Dan saudara tahu betapa sedihnya mereka, tahu kotanya kebakar, rumah mereka habis, dan mendengar kabar anak istrinya ditawan oleh musuh, dibawa oleh orang-orang Amalek. Dan kita tahu orang Amalek itu musuhnya orang Israel, salah satu yang paling bengis, paling kejam. Kemungkinan kalaupun anak istrinya nggak dibunuh, itu dibawa untuk apa? Mengerikan kan bayangannya. Anak perempuannya diapain, anak laki-lakinya diapain, istrinya diapain. Kebayang nggak sama saudara? Mengerikan. Dan kesedihan mereka digambarkan di ayat 4 itu. Mari kita lihat kembali ayat 4. Dikatakan apa di ayat 4 itu? Lalu dikatakan, menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Daud yang gagah perkasa, yang perang di mana-mana nggak pernah kalah, orang yang begitu kuat lahir dan batin, bisa nangis sampai nggak kuat lagi nangis. Siapa di sini merasa dirinya sudah paling gagah, lebih gagah daripada Raja Daud? Halo? Coba lihat pria-pria di sebelah kiri kanan. Kau lebih gagah nggak dari Raja Daud? Daud itu ngadepin musuh yang jago perang pun nggak ada takutnya dia. Tapi ketika dia bersama orang-orang perkasanya dengar anak istrinya ditawan oleh musuh, gentar hatinya. Sampai nggak kuat nangis. Ada di sini bapak-bapak yang pernah nangis ataupun para pria nangis sampai nggak kuat lagi nangis? Wah, malu ngangkat tangan ya. Malu ya sebagai laki-laki. Daud nggak malu tuh. Ini yang di depan ngangkat tangan duluan. Laki-laki yang betul-betul mencintai keluarganya, mencintai Tuhan, ketika sungguh-sungguh menangis di hadapan Tuhan, saudara tahu, tangisan itu bukan suatu kelemahan. Tangisan itu ekspresi hati. Bagaimana kita sadar betapa rapuhnya kita ini. Mereka menangis sampai tidak ada lagi kekuatan. Kalau dalam terjemahan lagi yang lain dibilang sampai tidak ada lagi kekuatan untuk nangis. Bayangin nangis yang seperti apa itu. Saya rasa kalah tangisan orang-orang marga Batak kalau lagi ada kematian. Pernah lihat kalau orang Batak lagi acara kematian, nangis. Nangisnya kalah India nangis Bombay. Tapi ini dikatakan sampai tidak ada lagi kekuatan untuk nangis. Betapa pilu hati mereka. Tapi sayang ya, sebagian besar dari mereka ketika dalam masa-masa depresi seperti itu justru nyalahkan Daud. Buktinya mereka mau lemparin Daud kan? Dan dikatakan apa? Ayat yang ke-6. Dan Daud
sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud, cuman ditulis tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Yang lain mengizinkan kepedihan hati, masalah, merusak keyakinan mereka untuk tidak lagi mencari Tuhan, tapi mencari kesalahan orang lain. Bukankah kalau orang sedang mengalami banyak kekecewaan yang menjadi sasaran, itu pasti orang lain. Bahkan pemimpinnya pun mereka coba lempari dengan batu. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa di Ziklag ini, Daud di Ziklag ini? Yang pertama saya mau kasih tahu, saudara umat Tuhan bukan? Saudara yakin saudara umat Tuhan? Ada yang yakin betul nggak saudara umat Tuhan? Kalau yakin betul, ini poin yang pertama, saudara harus dengar baik-baik. Poin yang pertama, kalau saudara umatnya Tuhan, umat Allah, kita ini tidak kebal dengan pengalaman yang pahit, bahkan sangat pahit, nggak kebal. Ingat, minggu lalu saya katakan, kalau kita mau jadi dewasa secara rohani, kita bukan hanya merangkul kembang gula, yaitu berbicara tentang berkat, kelimpahan, mujizat, pertolongan Tuhan, doa yang dijawab. Bukan hanya itu yang perlu kita rangkul, tapi setiap masalah yang Tuhan izinkan, rangkullah itu menjadi sahabatmu, rangkullah itu menjadi sesuatu yang kau izinkan terjadi dalam hidupmu, justru untuk membuat engkau expert pada akhirnya. Dan kau bisa cerita. Orang expert kan bisa cerita. Betul nggak? Kalau dia expert dalam satu bidang, dia bisa cerita kepada orang lain, betul? Karena dia ahli di situ. Tadi kan jelas, mereka menangis sampai tidak ada lagi kekuatan untuk menangis. Kita harus tahu di dalam kehidupan kita, mungkin hari kita diawali dengan hasil sebuah tes medis, ada penyakit yang mematikan. Mungkin sebuah telepon di malam hari yang membawa berita duka cita. Mungkin surat yang berisikan berita tentang pemberhentian kita, atau penolakan kita untuk masuk dalam satu tempat pekerjaan. Mungkin sebuah WA tentang pemutusan hubungan cinta kasih. Halo, baru-baru ini ada yang curhat ya. Diputusin, ya itulah kenyataan hidup. Mulailah dari situ, untuk apa? Untuk sadar bahwa kita tidak mungkin akan ngalamin masa-masa pahit dalam hidup kita. Halo? Kan dibilang kan, gara-gara secara khusus kita lihat di ayat 6 tadi, dibilang Daud sangat terjepit. Karena rakyat mau lempari dia dengan batu. Rakyat pedih hati, karena masing-masing mereka mengalami kepedihan di dalam hati mereka. Bagian ini bagi saya sesuatu yang sangat menarik untuk ditelaah. Aneh ya, orang-orang ini kan ngikut Daud bukan sebentar ya. Cukup lama ngikut Daud ya. Sebagai orang-orang yang tadinya di Gua Adulam, yang gak ada pengharapan, diajarin Daud untuk mengalami hal-hal yang baik dalam hidupnya. Halo? Ngalamin Tuhan. Tapi ketika ada masalah yang begitu pahit, apa yang mereka buat? Mereka nyalakan pemimpinnya. Mereka nyalakan Daud. Ya, di saat-saat penuh duka, bukannya mereka sadar, bukan hanya mereka yang alami, Daud pun alamin itu. Betul tidak? Seharusnya apa yang dilakukan orang-orang ini? Seharusnya mereka menguatkan hati Daud.
Bukannya nguatin hati Daud, malah ingin melempari Daud. Ya. Nyalahkan Daud. Mengatakan Daudlah sumber masalahnya. Bahkan lebih parah lagi, mereka mau merajam Daud. Padahal apa salah Daud? Pertanyaannya, apakah dengan mereka lemparin Daud selesai masalah? Tapi itulah memang kecenderungan manusia, memang seperti itu. Dalam situasi traumatis, logika kerap kali menjadi pudar. Kebutuhan untuk mencari kambing hitam menjadi suatu hal yang bagi mereka wajar. Halo, bagi mereka itu sesuatu yang real. Nyari kambing hitam. Nyari kambing yang belang-beleng aja susah, apalagi yang hitam. Halo, tapi bagi orang yang mau menyalahkan, mereka gampang nyari kambing hitam. Halo. Sesama kambing aja susah nyari kambing hitam. Kalau manusia paling gampang nyari kambing hitam. Pertanyaannya, pernahkah kita ngalamin seperti ini? Pernah nggak? Ketika malapetaka datang, kesulitan datang, bukannya kita saling menguatkan, tapi justru saling menyalahkan. Sudah tidak terhitung banyaknya keluarga yang hancur gara-gara blame game. Halo? Saling menyalahkan. Ketika suami di PHK atau gagal dalam usaha, bukannya memberi dukungan, sang istri malah menyalahkannya. Begitu juga sebaliknya. Ketika anak jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit, ya, bukannya memberikan dukungan kepada istrinya, banyak suami-suami malah menyalahkan istrinya. Ketika anak dalam keadaan bermasalah, banyak sekali akhirnya main blame game. Dan ujung-ujungnya apa? Masalah nggak selesai. Halo? Jadi waspadalah dalam situasi yang sulit, traumatis. Ingat, akal sehat kita perlu dijaga. Coba pegang kepalanya, akal sehat ini perlu dijaga. Jangan sampai pudar, jangan sampai hawa nafsu untuk mencari kambing hitam. Saudara, kita mungkin perlu belajar dari satu keluarga yang sangat terkenal di bangsa ini. Namanya Roni Pati Nasarani, mantan atlet sepak bola. Saya kecil dulu salah satu pengagumnya beliau. Dia kapten tim nasional kita. Ya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Anaknya dua, laki-laki, Benny dan Yeri, itu terperangkap namanya narkoba. Bergaul sama anak-anak yang bandar-bandar narkoba besar di Jakarta. Saya tahu mereka dulu suka ngumpulnya di Kampung Ambon. Kampung Ambon itu terkenal sampai hari ini tempat narkoba. Sampai pernah terjadi saling serang antara polisi dan bandar-bandar di sana. Ya. Tapi luar biasanya, Roni Pati Nasarani almarhum bersama istri itu bukan saling menyalahkan. Mereka justru merapatkan barisan, membangun kekuatan untuk mempercepat pemulihan kedua anak mereka. Dalam masa-masa sulit terikat dengan narkoba ini. Disitulah ketika beliau dan istrinya mengambil keputusan untuk membangun mesbah keluarga, mendoakan kembali anak-anaknya, kembali merangkul anak-anaknya, tahu sadar bahwa ini tanggung jawab bersama. Pelan tapi pasti anak-anaknya dibebaskan dari cengkeraman narkoba ini. Dan saudara tahu, kedua anaknya sekarang ini, mereka jadi hamba-hamba Tuhan. Melayani
di penjara-penjara, melayani di komunitas-komunitas yang mantan-mantan pemakai narkoba. Dan hari ini saya melihat begitu banyak khotbah-khotbah singkatnya yang sangat memberkati. Dari Benny dan Yeri ini. Saudara tahu, itulah kekuatan dari orang yang sadar bahwa ketika ada kesulitan, kesalahan, dosa, ketidakmampuan, kita harus merapatkan barisan, mencari Tuhan, dan membawa orang yang bermasalah ataupun keluarga kita yang bermasalah datang kepada Tuhan. Bukankah itu yang dilakukan Daud? Halo? Dikatakan apa? Saudara tahu, waktu Roni Pati Nasarani ini beserta istri, dia mengatakan dalam kesaksiannya, saya minta sama istri saya bahwa kita jangan malu. Apapun masalah kita jangan malu. Halo? Bilang sama orang sebelahmu, apapun masalahmu jangan malu. Ada amin? Bahwa ini bukan aib. Dia bilang sama istrinya, ini bukan aib. Ini musibah, ini masalah yang sampai kepada anak-anak kita. Tuhan mau pakai caranya untuk membentuk kita sebagai orang tua. Dan saudara tahu, setiap pagi dia sama istrinya doakan anak-anak ini. Dan dalam kesaksiannya dia bilang gini, cuma 2 yang saya minta untuk diri saya. Tuhan, berikan saya kesehatan dan kesabaran. Karena dia sendiri sedang sakit sebenarnya. Tapi puji Tuhan, dia bisa menyaksikan anaknya pulih. Sampai jadi dipakai Tuhan jadi hamba Tuhan, baru Tuhan panggil dia pulang ke rumah Bapa. Bukankah itu jadi sesuatu yang luar biasa? Kesaksian yang menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Ada amin? Dan itulah teks ini mengajarkan kita seperti itu. Ayat yang ke-6 diakhiri dengan kalimat begitu menarik. Coba kita lihat, dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya percaya di saat dunia sepertinya mau runtuh, di saat orang-orang begitu loyal kepada kita mulai runtuh loyalitasnya, malah menyalahkan kita, Alkitab mencatat Daud semakin menyandarkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Ada amin? Manusia gampang sekali berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Sadari itu. Sadari itu. Jadi ingat, yang pertama, kita tidak kebal dengan namanya hal-hal yang pahit. Amin. Cuma aku nih nggak kebal dengan masalah-masalah yang pahit. Tapi justru seharusnya kita menyandarkan diri kepada Tuhan. Ada amin? Itu yang pertama. Yang kedua, pesan yang kedua dari Siklak, di saat badai kehidupan menerpa, jangan lari dari Allah, jangan lari dari Tuhan, tapi berlarilah kepada Tuhan. Larilah kepada Tuhan, jangan lari dari Tuhan, lari ke Tuhan semakin mendekat. Perkara ini memang tidak selalu mudah. Nggak mudah bagi banyak orang, nggak mudah. Saya tahu nggak mudah. Sudah tak terhitung orang-orang percaya yang kehilangan imannya, yang menjauh dari Tuhan. Ketika berhadapan dengan pengalaman yang pahit, dan kita tahu, saya banyak baca cerita, saya banyak dengar kesaksian, ya. Ketika seseorang kecewa dengan Allah, mereka mulai kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Mulai bertanya, why me Lord? Kenapa mesti aku Tuhan?
Dan Tuhan selalu akan jawab, kenapa tidak? Halo. Saya percaya kenapa kita perlu berlari kepada Allah. Jawabnya, karena Allah adalah satu-satunya pribadi yang sanggup memulihkan kita. Amin. Hanya Dia satu-satunya pribadi yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan kita. Bahkan Daud membuat satu pernyataan di dalam Mazmurnya, Dia mengubahkan ratapanku menjadi tarian. Amin. Siapa yang mau percaya bahwa suatu saat ratapanmu, tangisanmu yang sampai kau gak kuat lagi menangis, suatu saat membuat itu menjadi tarian di hadapan Tuhan. Amin. Ada amin. Bahkan ketika kau mengalami badai kembali, kau bukan hanya menari, kau menari di tengah badai. Saya percaya di dalam Tuhan selalu saja ada harapan bagi orang yang berpaling kepada Tuhan. Ya, ketika kemalangan datang, ketika kesulitan menerpa, ketika hal-hal yang tidak mengenakan kita, percayalah ketika kita lari kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubah keadaan kita dengan cara yang paling radikal yang bisa kita bayangkan. Bahkan perkara yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum pernah terbersit di dalam hati kita, Tuhan sanggup membuatnya. Makanya bagi saya, ya, Filipi 4 ayat 13 itu jadi ayat emas saya salah satunya. Aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan bagiku. Cakap, ahli. Amin. Cuma Dia satu-satunya pribadi yang membuat kita cakap. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dikatakan seperti pengalaman Daud dan juga pengalaman Ayub, betul tidak? Hampir mirip kan? Kadangkala tidak selalu dalam hidup kita mengalami hal-hal yang menyenangkan saja. Tapi ada masa-masa seperti Ziklag, seperti yang dialami Ayub. Tapi ingat, pada akhirnya ketika orang-orang ini mengambil keputusan lari kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan, hikmat untuk membebaskan siapapun yang terikat, tertawan. Saudara percaya nggak? Kita ini akan dipakai Tuhan untuk membebaskan banyak jiwa-jiwa yang terikat. Orang-orang yang tertawan, saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang-orang yang kita kasih, tertawan oleh musuh-musuh kita, oleh nilai-nilai dunia, oleh cara-cara dunia yang membawa mereka sedang menuju kebinasaan. Tapi Tuhan mau pakai kita untuk mendoakan mereka, untuk membawa mereka kepada Tuhan, sampai kita melihat mereka dibebaskan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, larilah kepada Tuhan. Larilah kepada Tuhan. Saya ingat waktu saya baru bertobat, ada satu lagu country, lagu rohani country. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, adalah menara yang kuat. Kesana orang benar berlari semua, mereka menjadi selamat. Mereka keluar dengan kemenangan, menang terhadap musuhnya. Pintu gerbang neraka dihancurkan oleh tentara Tuhan. Wah, dulu kalau baru-baru bertobat tuh, kasih mula-mula tuh kalau nyanyi tuh sampai seorang sekampung kedengeran. Halo? Saudara tahu nggak, orang yang menyanyikan lagu pujian
ketika orang mendengarnya, orang tidak percaya mendengarnya, mereka bukan hanya mendengar, mereka akan merasakan kuasa Tuhan. Amin. Jadi di tengah badai, di tengah masalah, berlarilah kepada Allah dengan lagu puji-pujian. Kau akan melihat kuasa Tuhan bekerja atas hidupmu. Jangan takut. Akhir dari cerita Ziklag bukanlah cerita tentang kesedihan. Akhir dari cerita Ziklag berbicara tentang bagaimana pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, kasih Tuhan, bagaimana Tuhan membebaskan seluruh orang-orang tertawan. Bahkan yang luar biasa, orang yang tadinya nggak mau ngikut Daud pun, 200 orang itu dapat berkat. Ada amin. Saudara percaya nggak suatu saat ketika hidupmu sangat diberkati, akan ada orang-orang yang tadinya nggak mau ngikut engkau akan diberkati. Ada amin. Jadi saya percaya inilah maksud Tuhan untuk kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Supaya kita expert. Expert untuk apa? Daud itu cuma satu expertnya. Tahu nggak expertnya apa? Cuma satu Daud expertnya. Expertnya Daud adalah cari Tuhan. Mau berhasil, mau ngalami masa-masa di mana kesulitan pun Tuhan akan lalukan, di masa-masa lembah kekelaman, carilah Tuhan, tekunlah mencarinya. Bacalah firman-Mu setiap hari, tekun di dalamnya. Berdoalah setiap hari, tekun di dalamnya. Berproses di situ. Masalah boleh terus ada, tapi ingat proses Tuhan akan membuat engkau menjadi lebih kuat. Amin. Puji Tuhan. Saya sudah selesai. Silakan maju ke depan tim pujian.